pemikiran pendidikan Islam dari Muhammad Abduh, yaitu menurut John Esposito menyebutkan bahwa Muhammad Abduh adalah tokoh awal dalam pembaharuan bidang pendidikan dan hukum. Dari uraian tentang gagasan Muhammad Abduh terhadap pembaharuan pendidikan, sebenarnya ada beberapa ide pokok yang bisa kita garisbawahi di sini, yaitu adapun tujuan pendidikannya, yaitu yang pertama tingkat dasar memerankan buta huruf mengajarkan dasar agama dan keterampilan praktis. Yang kedua tingkat menengah, yaitu membentuk pegawai sipil atau militer yang bertanggung jawab. Yang ketiga tingkat tinggi melahirkan guru dan pemimpin masyarakat. Yang keempat tujuan utama, yaitu pendidikan akal dan jiwa untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun kurikulum pendidikan Muhammad Abduh, yang pertama tingkat dasar, yaitu akidah Islam, fikih, akhlak, dan sejarah Islam. Yang kedua tingkat menengah, yaitu materi yang lebih dalam termasuk logika dan ilmu debat. Yang ketiga yaitu tingkat tinggi, akhlak, usul fikih, tafsir, hadis, bahasa Arab, retorika, dan sejarah Islam. Kurikulum dibentuk berdasarkan jenjang dan profesi, tetap merujuk pada Al-Quran dan hadis. Adapun metode pendidikan dari Muhammad Abduh, yang pertama yaitu metode makro, meliputi pemahaman konsep, tanya jawab, latihan, keteladanan, dan cerita. Yang kedua yaitu metode makro, meliputi kepala sekolah, seperti harus religius dan berpikiran modern. Selanjutnya guru harus religius, cakap, dan memahami peserta didik. Dan yang terakhir para orang tua, masyarakat, dan pemerintah juga sangat penting. Kemudian ada kontribusi pemikiran pendidikan Muhammad Abduh dalam pengembangan teori pendidikan Islam. Yang pertama ada purifikasi, yaitu menghapus bid'ah dan murawakat yang mengamalkan ajaran Islam, kembali ke Islam melalui pendidikan yang etis. Dan kemudian yang kedua ada reformasi, yaitu menyuarakan kepentingan sains modern di anak dan gagal memperkenalkan masyarakat karena ditolak